Selatan melakukan pengamanan di sekitar objek wisata Danau Ranau. Polres Sukabumi menggelar program balik gratis. Kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi wisata budaya Baduy di libur Lebaran. Ya, selamat sore pemirsa. Saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Jumat 28 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, jumlah kendaraan di arus balik Lebaran 2023 di tanggal 27 April terpantau lancar. Hal ini terlihat dari data jumlah kendaraan per jam dari beberapa pintu tol mengarah ke Jakarta yang di bawah parameter rekayasa lalu lintas. Korlantas Polri pun bahkan sempat mempercepat one way karena arus lalu lintas yang kondusif. Sejumlah pintu tol yang mengarah ke Jakarta dari Semarang, Jawa Tengah di arus balik Lebaran 2023 hari kelima terpantau lancar. Data per 27 April 2023 menunjukkan persentase volume kendaraan di bawah parameter rekayasa lalu lintas. Situasi ini membuat Korlantas Polri sempat menghentikan rekayasa lalu lintas one way dari arah Kali Kangkung ke arah Jakarta. Berdasarkan data dan kondisi sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, hari Kamis 27 April 2023, traffic counting kilometer 428 plus 500B, Jalan Tol Semarang-Solo arah Jakarta, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut, menunjukkan sebanyak 2.565 kendaraan per jam. Angka ini di bawah parameter rekayasa lalu lintas, yaitu 2.800 kendaraan per jam. Gerbang tol Banyumanik arah Jakarta rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebesar 2.898 kendaraan per jam, di bawah parameter rekayasa lalu lintas sebesar 3.000 kendaraan per jam. Traffic counting di kilometer 190B Palikanci, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebesar 3.704 kendaraan per jam, masuk ke dalam parameter rekayasa lalu lintas 2.700 kendaraan per jam. Sementara itu, arus kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta juga terpantau kondusif. Di gerbang tol Cikatama, Kalihurip, dan Kalitama, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebesar 7.363 kendaraan per jam, dengan parameter kontraflow Jakarta Cikampek sebesar 6.440 kendaraan per jam untuk ketiga gerbang tol tersebut. Traffic counting di kilometer 100B Cipularang, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut mencapai 2.381 kendaraan per jam, di bawah parameter rekayasa lalu lintas sebesar 2.800 kendaraan per jam. Apabila terjadi kepadatan, maka akan dilakukan rekayasa kontraflow dari kilometer 70 Cikatama sampai dengan kilometer 47. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk memantau pantauan arus lalu lintas di libur Lebaran di hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Cici yang saat ini berada di Kali Kangkung, Jawa Tengah. Ya, Bribtu Cici, silakan dengan laporannya.
Ya, baik, terima kasih Lydia dan selamat sore pemirsa. Setelah diberhentikannya sistem one way pada kawasan gerbang tol Kali Kangkung dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, terlihat langsung dari pantauan udara kami bahwa kondisi arus lalu lintas tepatnya di kawasan ini baik dari arah Semarang yang akan keluar menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, dan terlihat terjadi peningkatan jumlah arus kendaraan terutama bagi kendaraan dari arah Jakarta yang akan memasuki kota Semarang, Solo maupun Surabaya. Terlihat sampai dengan sore hari ini peningkatan jumlah volume arus kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bersumbu 3 ke atas. Terlihat untuk kendaraan dari arah kota Semarang saat ini yang menggunakan 12 gardu ke arah Jakarta yang mana terdiri dari 7 gardu reguler dan 5 gardu tambahan. Sedangkan untuk arah Jakarta yang akan masuk ke arah Semarang berjumlah 11 gardu yang terdiri dari 3 gardu reguler dan 8 gardu tambahan. Dari pantauan kami juga bahwa kendaraan saat ini masih didominasi kendaraan pribadi yang memasuki kota Semarang maupun yang keluar ke arah Jakarta. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas kendaraan Anda demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi tetapi keselamatan bersama di jalan. Dan dihimbau bagi para pengendara untuk menjaga batas kecepatan Anda dengan ketentuan kendaraan pada jalur tol hanya melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai dengan 100 km per jamnya. Dan demi membantu perjalanan Anda para pengendara, kami menghimbau untuk menyiapkan etol yang cukup dan BBM yang full. Dan dihimbau bagi para pengendara atau pemudik yang nantinya akan bepergian ataupun yang akan melanjutkan perjalanan Anda, jika Anda merasa lelah ataupun mengantuk, kami himbau untuk beristirahat sejenak pada rest area. Dan bagi para pengendara untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan tenaga di rest area tidak lebih dari 30 menit, mengingat demi mengurangi kepadatan atau penumpukan kendaraan pada rest area. Dan kami juga menghimbau untuk selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima dan juga kondisi tubuh Anda dalam keadaan sehat. Dan kami menghimbau untuk tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan demi keselamatan bersama dan tetap mengikuti arahan dan petugas dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center di 9119. Mudik aman, mudik berkesan. Demikian Lydia yang dapat kami laporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ya, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia,
Mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia, serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, pantauan arus lalu lintas Satlantas Polres Oku, Ogan Komering Ulu, Polda Sumatera Selatan terpantau ramai lancar. Sementara Polres Gresik, Polda Jawa Timur memantau dan menghimbau agar para pemudik selalu berhati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Hari ini, tepatnya di Simpang 4 lampu merah NPAO, terpantau arus lalu lintas saat ini sepi. Untuk pengendara masih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk traffic light berjalan dengan baik dan normal, dan juga untuk perangkat display berjalan dengan baik. Kami mengimbau untuk para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, agar mematuhi peraturan lalu lintas. Dan untuk para pemudik yang melaksanakan arus balik, apabila mengantuk ataupun lelah, silakan beristirahat di rest area SPBU ataupun rumah makan terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Simpang 4 lampu merah NPAO. Selamat pagi. Saya Bribda Wafi Purwatmojo dari Sihumas Polres Gresik. Di sini saya berada di dalam bis. Saya akan mewawancarai salah satu penumpang dalam bis ini, bagaimana dengan mudiknya. Ya, permisi Bu, bisa saya wawancari? Atas dari namanya Bu siapa? Dio Nadia. Mau mudik kemana Bu? Tuban. Tuban? Iya. Asli Tuban? Saudara. Oh saudara. Iya. Bagaimana tentang mudik tahun ini kesannya? Enak-enak aja. Oh iya. Iya. Untuk harapannya di mudik ini, apakah ada yang kurang menurut Ibu atau gimana? Udah sesuai sih. Oh udah. Iya. Terima kasih Bu, semoga perjalanannya lancar. Selamat sampai tujuan ya. Sementara itu, pantauan arus lalu lintas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Selatan, Polda Sumatera Selatan terpantau mulai ditinggalkan para pemudik untuk kembali ke kota rantaunya. Dan berikut laporan Satlantas Polres Oku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Saya Bribda Arena Marta Hafizen dari Satuan Lalu Lintas Polres Oku Selatan. Izin melaporkan situasi keadaan arus lalu lintas di seputaran pos pelayanan Simpang Batapura. Pantau sampai saat ini baik dari arah Raja menuju arah wisata Danau Ranau, begitu pun sebaliknya terpantau sampai ini ramai dan lancar. Untuk itu kami himbau bagi seluruh pengendara jalan raya, baik pengguna roda 2 maupun roda 4, agar tetap selalu berhati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam presisi. Salam presisi. Dengan saya Bribda Thomas dari Satuan Lalu Lintas Polres Oku Selatan. Pada sore hari ini akan melaporkan situasi terkini di seputaran Aspam Banding Agung. Terpantau situasi arus lalu lintas dari arah menuju Pasar Banding Agung maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh roda 2 maupun roda 4. Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan berkunjung objek wisata Danau Ranau agar selalu berhati-hati dalam berkendara, selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi. Mohon izin dengan Ibda Akbar Sunyani selaku KPO Satsamapta Polres Oku Selatan. Kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas saat ini di Simpang Busri. Terpantau ramai lancar. Kendaraan yang memasuki area wisata Danau Ranau ataupun ke Banding Agung dipadati oleh kendaraan
roda 2 maupun roda 4. Kami himbau kepada seluruh masyarakat wisatawan yang akan memasuki wisata Danau Ranau maupun melewati arah Pusri dan sebaliknya agar selalu mentaati peraturan berlalu lintas. Berhati-hati di jalan dan selalu menghargai antar sesama pengguna jalan, menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai hal yang utama. Demikian yang dapat kami laporkan. Apabila nantinya ada kejadian atau hal yang menonjol lainnya akan segera kami laporkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya tidak terkendala kemacetan karena terorganisir dari kepolisian. Terima kasih untuk aturan jalur lalu lintasnya bagus banget. Alhamdulillah untuk tahun ini arus mudiknya lancar, aman. Terima kasih untuk jajaran Kapolri dan lainnya atas kerjasamanya untuk melancarkan mudik pada tahun 2023. Terima kasih untuk Bapak Kapolri dan sejajar atas arus mudiknya yang sekarang benar-benar lancar, arus balik ataupun arus mudik benar-benar lancar. Arus mudik lancar, pulang juga lancar. Terima kasih untuk Bapak Kapolri dan beserta jajarannya dan selalu menjaga setiap di jalannya. Pengawalan dari TNI Polri tadi sudah sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk yang pihak yang terkait. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, baik dalam pelayanan maupun keamanan dan lain sebagainya. Senang sekali saya tahun ini bisa mudik bersama keluarga tercinta dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolri serta jajarannya terkait arus mudik dan arus balik. Semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan,
menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Pemirsa, perhelatan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 segera digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berbagai persiapan pun telah dimatangkan. Infrastruktur, venue penyelenggaraan, serta fasilitas lainnya juga telah rampung dan siap menjamu 550 delegasi negara di Asia Tenggara. Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sedang bersiap menyambut pelaksanaan konferensi tingkat tinggi negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN Summit ke-42 yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Mei 2023. Berbagai fasilitas dibangun menyongsong event internasional termasuk pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Golomori yang progresnya sudah hampir rampung 100%. Kawasan waterfront Marina yang sudah diresmikan Presiden Jokowi pada Juli 2022 dan Puncak Waringin yang diresmikan pada Oktober 2021. Kedua kawasan tersebut juga rencananya akan digunakan sebagai venue untuk rangkaian acara ASEAN Summit di Labuan Bajo. Peningkatan fasilitas melalui pembangunan dan penghijauan infrastruktur di lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi rakyat. Terpilihnya Labuan Bajo sebagai venue KTT ASEAN akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat. Momen tersebut juga akan berdampak bagi keberlanjutan pembangunan dan pariwisata. Pemirsa, Presiden Joko Widodo akan mengikuti 8 pertemuan di KTT ASEAN. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait persiapan KTT ASEAN yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 10 dan 11 Mei mendatang. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hari Kamis 27 April 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat ini, Kepala Negara membahas sejumlah persiapan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti ratas mengatakan bahwa terdapat 8 pertemuan yang akan diselenggarakan dalam puncak KTT ke-42 ASEAN. Menlu Retno menyebut bahwa Presiden Jokowi akan memimpin langsung 7 dari 8 pertemuan tersebut. Jadi prosesnya itu dari Dubes ASEAN, kemudian ke SOM, masuk ke pertemuan menteri, dan larinya adalah ke KTT. Nah, Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat. Selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface, interaksi dengan parlemen, dengan pemuda, dengan bisnis, dan dengan high level task force. High level task force ini yang diberi tugas untuk mempersiapkan visi ASEAN ke depan. Jadi ini kerjanya adalah kerja untuk mempersiapkan visi jangka panjang ASEAN, plus ada pertemuan IMT-GT. IMT itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini adalah pertemuan subkawasan dan pertemuan BIM-MEAGA. BIM itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi dalam konteks ASEAN, selain ASEAN itu sendiri, ada beberapa pertemuan subregional. Jadi total ada 8 pertemuan, 7 pertemuan diantaranya itu akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Menteri Luar Negeri Retno menambahkan dalam KTT ke-42 ASEAN, Indonesia sebagai ketua juga berusaha untuk membumikan ASEAN dalam bentuk berbagai kerjasama dan proyek-proyek yang bersifat konkret, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Konferensi tingkat tinggi ke-40 ASEAN akan berlangsung di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2023.
Ya, pemirsa, konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei mendatang. Dan untuk kelancaran dan keamanan KTT ini, Polri melakukan rapat internal yang dipimpin oleh Kabahar Kampolri, Komjen Pol M. Fadil Imran di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Dalam rapat internal ini, Kabahar Kampolri mengatakan fasilitas yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur diantaranya kamera pemantau CCTV untuk memperkuat pengendalian dari command center di bandara sampai tempat acara dan akomodasi. Sementara itu, 2.627 personel juga sudah disiapsiagakan untuk mengamankan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 ini. Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Irwasum Polri, yaitu Irjen Pol Torna Gogo Sihombing, Asops Kapolri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kakor Binmas Bahar Kampolri Irjen Pol Hari Sudwiyanto. Pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SINHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Geng ngerantos
tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai, kula mantuk Bu. Wis, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Pemirsa, Polres Bandara Soekarno-Hatta, Polda Metro Jaya berhasil mengantarkan anak laki-laki berusia 12 tahun kembali pulang ke pelukan sang ibu yang tinggal di Desa Kayu Agung, Kabupaten Mantobiraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, anak laki-laki berinisial R ini ditemukan menangis di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. Kamu ngomong, kamu pengen pulang gitu? Pengen pulang. Inilah momen saat Kapol Subsektor Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Ibda Agus Mulyadi, saat berbincang dengan R setelah diantar oleh seorang tukang ojek pada 19 April lalu. Saat itu, R dalam kondisi berpakaian lusuh, sangat sedih karena rindu bertemu sang ibu.
Menurut Ibda Agus Mulyadi yang sedang bertugas dalam pengamanan Idul Fitri, saat ditanya, R mengatakan dirinya dari Panimbang, Banten, pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, naik ojek dengan ongkos 300.000. Kalau ada apa, kamu telepon saya. Ibda Agus Mulyadi berinisiatif menghubungi teman satu angkatannya yang berada di Kalimantan untuk mencari keberadaan orang tua R. Setelah beberapa jam, Gayung pun bersambut. Anggota kepolisian di Kalimantan Tengah pun berhasil menemukan sang ibu yang bernama Sudewi. Ibda Agus pun langsung melakukan video call untuk memastikan bahwa itu adalah orang tua dari R. Singkat cerita, R pun dibelikan tiket, pakaian, dan makanan. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Roberto Pasaribu pun meminta anak buahnya untuk memantau keberangkatan R hingga tiba ke pelukan sang ibu. R kini telah bertemu sang ibu, pertemuan yang sangat menyentuh hati seluruh anggota kepolisian yang menyaksikan kejadian itu, di mana diketahui anggota kepolisian terus berjaga dalam memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat, terutama di musim mudik dan balik saat ini. Tim Humas Polres Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Polres Oku Selatan melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di objek wisata Danau Ranau. Sebanyak 139 personel dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Personel Polres Oku Selatan bersama personel Polsek Banding dan Polsek Mekakau Ilir dan instansi terkait lainnya melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di objek wisata Danau Ranau. Pengamanan ini dimulai sejak tanggal 24 April hingga 1 Mei 2023 dan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung objek wisata Danau Ranau di Kabupaten Oku Selatan. Personel yang melakukan pengamanan di objek wisata Danau Ranau sebanyak 139 personel, di mana masing-masing personel ditugaskan untuk melakukan pengamanan dan memberikan imbauan di Simpang Pusri, Simpang Villa Pusri, Air Terjun Subik Tuha, Pantai Marga, Pantai Batu Kebayan, Pantai Pelangi, Simpang 3 Gerbang, Surabaya, Jembatan Pantai Bidadari, dan Pantai Bidadari. Untuk menghindari kemacetan lalu lintas, Polres Oku Selatan melaksanakan rekayasa lalu lintas one way menuju objek wisata Danau Ranau. Untuk pengunjung wisata Danau Ranau dari Simpang Sender diarahkan ke pintu masuk Pusri dan keluar di Banding Agung. Personel Polres Oku Selatan juga mengimbau kepada pengunjung untuk tetap mengawasi anak-anak mereka dan juga keluarga saat bermain di area Danau Ranau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Humas Polres Oku Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 60 orang pemudik warga Kabupaten Sukabumi dilepas oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede kembali ke tempat perantauan setelah menikmati masa libur lebaran di kampung halaman. Para pemudik antusias mengikuti program balik gratis yang hanya mensyaratkan KTP Kabupaten Sukabumi. Para pemudik warga Kabupaten Sukabumi dilepas oleh Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede dalam program balik gratis kembali ke perantauan setelah menikmati masa liburan lebaran di kampung halaman. Para pemudik antusias mengikuti program balik gratis yang hanya mensyaratkan KTP Kabupaten Sukabumi. Dalam rangka lebaran Idul Fitri tahun 2023 di Terminal Antarkota Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Polres Sukabumi menyediakan 2 armada bus secara gratis kepada pemudik asal Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 April 2023, tempatnya jam 9.00 di Terminal Bus Pelabuhan Ratu, Polres Sukabumi melepas mudik atau bukan kembali gratis ke Bogor ya. Jadi di sini warga-warga Sukabumi yang kemarin telah melaksanakan mudik pulang kampung ke kampungnya di seputaran Sukabumi dan Pelabuhan Ratu, kita siapkan armada untuk kembali ke kota, yaitu ke Bogor tujuannya, yaitu di Terminal Karamansian sebanyak 60 seat, dan sekarang sudah akan kita berangkatkan. Harapannya
dengan kita fasilitasi seperti ini turut mengurangi kepadatan arus lalu lintas apabila mereka menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Dan nanti akan kita lakukan pengawalan sehingga kita tertib berjalan sampai dengan di tempat tujuannya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya untuk bisa merantau dan membangun kembali desanya setelah COVID. Kegiatan balik gratis bersama Polres Sukabumi ini bermanfaat bagi masyarakat untuk balik ke kota rantau. Sementara armada bus balik gratis akan dikawal oleh petugas lalu lintas Polres Sukabumi sampai tujuan. Para pemudik antusias mengikuti program balik gratis bersama Polres Sukabumi yang hanya mensyaratkan KTP Kabupaten Sukabumi. Dari Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kompol Samsul Hadi, Kapolsek Gedangan, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menginisiasi pendirian Sanggar Seni Reok Singo Menggolo. Tidak hanya itu, Kompol Samsul Hadi juga mengajak anak jalanan untuk belajar seni reok sehingga dapat mengantisipasi kenakalan remaja yang ada di wilayahnya. Kompol Samsul Hadi, Kapolsek Gedangan, Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur menginisiasi pendirian Sanggar Seni Singo Menggolo. Sanggar seni ini mengajak anak muda untuk melestarikan kesenian dan budaya asli Indonesia, terutama reok dan campur sari. Kapolsek Gedangan Kompol Samsul Hadi mengaku dirinya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merintis perjuangan melestarikan seni reok yang ada di wilayahnya. Hingga akhirnya kini dia memiliki Sanggar Seni Singo Menggolo. Sejak usia anak-anak, tepatnya kelas 4 sekolah dasar, pria kelahiran Ponorogo ini suka dengan seni reok. Dipengaruhi oleh lingkungan yang juga di wilayah Ponorogo yang sangat kental dengan budaya reok. Akhirnya Kompol Samsul perlahan memulai memiliki jiwa seniman. Setelah menjadi polisi dan ditempatkan di wilayah Jawa Timur, dirinya berusaha untuk melestarikan seni reok di tempat yang bertugas. Berawal dari mengumpulkan anak-anak remaja untuk dikenalkan dengan seni reok dengan tempat latihan yang sempat berpindah-pindah untuk terus berusaha melestarikan budaya. Akhirnya Kompol Samsul perlahan-lahan dengan tabungannya berhasil mendirikan Sanggar Seni Singo Menggolo. Tidak hanya itu, anak-anak jalanan dan para pengamen juga ditawarkan oleh Kompol Samsul untuk mempelajari seni reok di sanggarnya. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya Kamtibmas agar anak-anak tersebut tidak terjerumus kepada kegiatan yang mengarah ke kriminalitas. Sempat lari saat didatangi Kompol Samsul Hadi yang seorang polisi, khawatir akan ditangkap. Anak jalanan tersebut akhirnya mempelajari seni reok yang dibina oleh Kompol Samsul. Selain itu, anak-anak jalanan tersebut juga menerima bimbingan karakter dan etika seniman dari Kompol Samsul agar tetap berusaha dan bersemangat dalam kehidupan sosial maupun religius. Saat ini Kompol Samsul sudah memiliki sanggar seni secara permanen. Berbagai kalangan murid dari berbagai suku serta tingkat ekonomi yang berbeda dengan kondisi ekonomi yang beragam. Mulai dari anak remaja, orang dewasa, dan anak-anak. Di Sanggar Singo Menggolo mengajarkan kesenian tari reok dan campur sari. Jadwal berlatihnya setiap Rabu dan Jumat. Selain tari reok dan campur sari, Kompol Samsul Hadi juga mengajarkan alat-alat kesenian gamelan. Tidak hanya tari, para penari reok juga dilatih dengan kekuatan fisik, seperti leher dan bahu untuk mendukung penampilan tari reok tersebut. Sebagian besar yang datang berlatih adalah anak-anak muda, bahkan ada beberapa yang menetap di sanggar seni. Bahkan untuk konsumsi saat latihan berlangsung, tidak jarang Kompol Samsul menyediakan konsumsi makanan kecil untuk para siswa yang sedang berlatih. Harapannya setelah upaya yang dilakukan dalam pelestarian nilai-nilai seni budaya, akan terlahir pemuda-pemuda pejuang seni budaya. Bahkan di tempatnya berdinas pun, baik di Polsek Gedangan dan Polresta Sidoarjo, Kompol Samsul Hadi juga seringkali mengajak anggota-anggota Polri ikut berlatih. Para siswa yang telah berlatih di sanggar milik Kompol Samsul Hadi menularkan ilmu kepada komunitas yang lain, sehingga pengembangan seni budaya reok dan campur sari semakin menggurita.
Pengembangan seni tersebut juga tidak terlepas dari dukungan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro yang selalu memotivasi anggota yang berbakat di berbagai bidang, seperti halnya dalam pelestarian seni budaya. Tidak hanya kepada anak jalanan, Kompol Samsul Hadi juga melakukan pendekatan budaya ke anak muda dengan cara sosialisasi ke berbagai sekolah untuk berlatih seni reog. Tim Liputan, Polri TV. Provinsi Banten terkenal dengan ragam objek wisatanya, mulai dari wisata alam hingga wisata religi ada di provinsi ini. Mungkin Anda sering mendengar suku Baduy, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Seperti apa kehidupan masyarakat di sana? Berikut informasinya. Provinsi Banten terkenal dengan banyaknya objek wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata religi ada di provinsi ini. Berbicara tentang kekayaan budaya, provinsi ini pun tidak kalah kekayaan budayanya. Mungkin Anda sering mendengar suku Baduy, sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik sendiri bagi daerah ini. Suku Baduy sendiri terdiri dari dua macam, yaitu suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Secara penampilan, suku Baduy dalam memakai baju dan ikat kepala serba putih, sedangkan suku Baduy luar memakai pakaian hitam dan ikat kepala berwarna biru. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya. Berbagai macam suku dan budaya serta dengan kekayaan alamnya hidup berdampingan di Indonesia. Tak jarang kekayaan budaya dan alam di suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Hingga saat ini masyarakat Baduy dalam masih memegang kuat konsep pikukuh atau aturan adat yang isi terpentingnya mengenai keapadaan. Secara mutlak dalam kesehariannya sehingga banyak pantangan yang masih sangat ketat diberlakukan. Hal ini berbeda dengan cara hidup masyarakat Baduy luar yang secara garis besar sudah sedikit mengenal budaya modern. Dilihat dari jumlah penduduknya, masyarakat Baduy luar atau Urang Penamping memiliki kelompok besar berjumlah ribuan orang yang menempati puluhan kampung di bagian utara Kanekes, seperti daerah Kadu Ketuk, Cikaju, Gajebo, Kadu Kolot, Cisagu, dan sebagainya. Sementara di bagian selatan yang terletak di pedalaman hutan ditempati masyarakat Baduy dalam atau Urang Dangka yang hanya berpenduduk ratusan jiwa serta tersebar di 3 daerah, yaitu Kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana. Mengenal suku Baduy dalam dan luar dapat tercirikan dari perbedaan yang cukup kentara, terutama mengenai pantangan yang ditaati masyarakatnya. Dilihat dari penampilan, masyarakat Baduy luar menggunakan pakaian serba hitam atau biru dongker. Sementara masyarakat Baduy dalam relatif penggunaan pakaian yang didominasi warna putih. Meski kadang ditambahkan ikat kepala hitam, masyarakat Baduy luar juga mengenali teknologi berupa alat-alat elektronik. Hingga saat ini masyarakat Baduy tidak mempergunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk bepergian. Mereka juga memilih tidak menggunakan alas kaki, tidak bepergian lebih dari 7 hari keluar Baduy, membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dan sebagainya dengan bantuan alam, memanfaatkan alam dan untuk alam, serta memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya sendiri dengan menenun atau bercocok tanam. Oleh karena itu, mengenal suku Baduy dalam dan luar bukan hanya sekedar memberi wawasan penting mengenai budaya murni yang masih hidup di Nusantara, tapi juga mengajarkan makna kehidupan soal keselarasan hidup melalui nilai budaya yang diterapkan oleh masyarakatnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023.
Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, sidang atas tersangka teroris asal Indonesia, Encep Nurjaman alias Hambali, akhirnya berlangsung setelah kembali tertunda selama 2 tahun. Penundaan terjadi karena sejumlah masalah, termasuk isu akurasi dan dugaan bias penerjemah. Tapi ternyata kali ini pun sejumlah masalah lama kembali muncul. Berikut laporan tim VOA dari Pangkalan Militer Amerika Serikat di Fort Meade, negara bagian Maryland. Tersangka teroris asal Indonesia Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali kembali disidang mulai 14 April terkait peledakan bom Bali tahun 2002 dan peledakan bom di Hotel JW Marriott pada 2003. Sebelum sidang, tim pengacara sudah tak banyak berharap dengan proses persidangan. If this were a fair court, yes, he would have been free probably 5 to 10 years ago. But this is not a fair court. And so what are my expectations? My expectations are that the United States government will continue to deny our client his rights. Hambali disidang bersama 2 tersangka asal Malaysia, Muhammad Nazir bin Lab dan Muhammad Farik bin Amin di Pangkalan Militer Amerika Serikat, Guantanamo Bay, Kuba. Proses sidang bisa diikuti lewat kamera security dari Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat Fort Meade, negara bagian Maryland. Sidang sempat tertunda dari jadwal semula setelah sidang pra-peradilan terakhir ditunda pada September 2021. Masalah penerjemah mengganjal proses persidangan sebelumnya dan lagi-lagi mengganggu proses persidangan kali ini. Sebagai contoh, tersangka asal Malaysia akhirnya terpaksa mendengarkan terjemahan dari penerjemah bahasa Indonesia karena penerjemah bahasa Melayu dinilai kurang akurat. Keluhan yang sama juga mengganjal sidang pra-peradilan pada 2021. But then if the accused has questions of his lawyers who also don't speak his native language, he has to have not only a translator at the table, but one who is intimately involved in the attorney-client relationship. Persidangan atas Hambali dan 2 tersangka lainnya menguatkan kembali sorotan atas kegambangan hukum di Guantanamo Bay, menurut analis keamanan Sydney Jones. Kita semua harus mengakui bahwa proses military commissions yang mengadili Hambali dan Bin Lab dan lain-lain sama sekali tidak adil, dan hak daripada tersangka sama sekali tidak dilindungi dan tidak diterapkan secara semestinya. Dan kita bisa melihat bagaimana jauhnya hak-hak yang diberikan kepada tersangka dalam pengadilan biasa di IS dan juga kepada tersangka yang diadili dalam pengadilan militer yang biasa. Saat pengadilan, pihak terdakwa mengusulkan sidang perkara diadakan bulan Desember 2023. Tetapi pihak penuntut meminta bulan Maret 2025. Dari Fort Meade, Maryland, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi dari tim VOA tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.